nasta'in. Ihdina Ihdinas siratal mustaqim. siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Rabbana firli wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Alhamdulillah kita sudah di pelajaran untuk durus al-lughah ini, pelajaran ke-10 ya. Kemudian ada pelajaran ke-10 itu, pelajaran ke-10 itu yang pertama sudah, kemudian yang kedua elemen soal yang kedua, dan yang ketiga belum ya. Kalau yang tanya jawab itu sudah semuanya belum terini kan. Tapi ada yang pertama tuh. Rasanya juga belum tuh. Ajib anil as'ilatil atiyati. Atau kita buka videonya apa gimana? Iya boleh. Yang ke apa? Ini kan pelajaran 10 itu ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian ini. Oke, kita sepintas yang pertama dulu aja. Oh, yang pertama dulu aja. Yang pertama itu lepas dari percakapan, latihan. Judulnya Tamarin. Tamarin. Iya. Atau Tamrinat. Artinya pertanyaan-pertanyaan. Ini pelajaran 10 bagian pertama ini. Dhamir muttasil. Coba isinya apa? Agak beda juga ini. Terus. Oke. Pertanyaan nih, man aina ana thalibun bil. Oke. Di sini kan pertama, terus ini Mas. Man anta, man ana. Ya, terus Pak setelah itu namanya latihan. Setelah ini terus sampai yang terakhir terusin Pak. Nah, kemudian domir. Nah, di situ dia tuh. Min aina anta. Sebelumnya ya, barusan. Coba. Sebelumnya? Enggak, dengan pertanyaan. Kita belajar pertanyaan nih. Belajar bertanya. Yang itu, yang ini nih. Ini dibuka. Iya, dibuka coba. Yang barusan tuh yang dibuka. Jarin wa nasbin muttasilin lil mukhatab. Apa artinya di sini? Dhamir, kata ganti, jar wa nasbin, dia bentuknya majrur maupun nasab. Jadi ka bisa bentuk majrurnya juga ka, bentuk nasabnya juga ka. Ya, nanti kita jelaskan di sini ya. Muttasilin ya, dhamir muttasil ya, bentuknya jar ataupun nasab, mansub ataupun majrur. Lil mukhatabi ya, bagi orang yang diajak bicara, kamu ya. Kalau tidak hafal tidak mengapa, ini untuk saya perkenalkan supaya nanti ketika belajar lebih lanjut membaca-baca buku tata bahasa sudah terbiasa. Tapi andai kata tidak hafal juga tidak mengapa. Ka ya. Mas muka, is muka. Ya, ini bentuknya apa ini? Pemilik yang dimiliki. Ini dia nih. Apa? Mudhof. Gimana? Iya, betul. Lanjut, ini dia. Mudhof ilaih. Ya, ini bentuknya idhofah.
mudhof ilaih. Mudhof itu unnya hilang, ismun menjadi ismu, mudhof ilaih majrur. Jadi ka di sini posisinya majrur. Mas muka, ya, posisinya majrur. Mudhof ilaih. ما اسمك؟ اسمي محمد. Ya, ismi Muhammadun. Ya, di sini ismun ditambah ya, ya mutakallim. Ismi, ya, ini domir muttasil. Apa? Domir kira-kira? إي. Ya, dibacanya ismi, ya. Yi ini domir muttasil. Oke, ini udah terpahami Kita belum nih, Pak Pri? tuliskan saja ya. Iya, cuma ada yang Ya, ini. yang saya agak pernah ketemu itu yang ismuhu ya. Itu kan hu itu kan mabni. Tapi kadang-kadang kok bisa hi, kenapa itu? Misalnya fihi ya, bukan fihu tapi fihi. Ya. Jadi untuk mutasil itu ada yang hu, ada yang hi. Saat dia domah, ya, itu saat dia domah atau dia nasab itu ke hu. Saat dia jar dia ke hi. Nah, Gitu. itu hanya Jadi itu aja ya, yang lain enggak ya. sama huma, hima, hum, him. Kemudian kalau begitu juga untuk yang di muannasnya, yang hunna, hinna. Ya kan, kalau ha dengan hima itu udah sama lah. Ha. Yang saya tanyakan ini loh, itu kan mabni. Itu kalau hu bisa, kalau yang lain kan enggak bisa. Misalnya muannas kan ha, enggak ada, hi enggak ada. Iya Kan? betul. Nah, itu kenapa itu? Kalau hu kok bisa, hi kalau yang lain enggak bisa, padahal itu kan mabni. Ya itu kenapa bisa, kenapa Pak Pri, misalkan kita susah saja lidah kita berbicaranya, kayak gitu aja mengucapkan kata-kata yang misalkan fihu, lebih kalau fihi misalkan, Oh, jadi bihu kan. pengecualian itu ya. Ya, jadi ada pengecualian di mana ada faktor yang dominan itu faktor abot dalam mengucapkan. Ya. Seperti itu. Jadi hanya jawabannya belum ada yang lain, baru itu doangan misalnya. Jadi ada huruf-huruf yang bagaimana sih sebenarnya mengucapkan itu, mengatasi yang susah jadi mudah kan, itu aja. Terus yang lainnya sama kan? Iya. Kalau hum jadi him kan? Iya, sama mabni. Enggak, artinya pada saat dia domah ya tetap hum atau nasab. Tapi pada saat dia ini jadi him, pada saat jar pasti jadi him. Oh iya. Itu yang 6 itu, yang laki-laki dan perempuan itu berubah kecuali yang ha. Oh gitu. Hanya itu tidak, tetap saja mal fihi nggak ada. Kan dia udah milik yang mudakar. Tapi pasti fiha. Dan ha ini banyak kegunaannya nanti dibahas. Jadi bisa ha ini bisa mengandung lebih banyak. Ya seperti itu. Monggo tapi yang ini kan sudah kemarin. Ya. Yang pelajaran ini sudah, ini ngingetin aja. Tapi kita yang pertanyaan, kita belajar pertanyaan yang di tamarin yang berikutnya, coba Pak Pri. Buka setelah ini. Setelah percakapan antara Muhammad dengan Hamid. Ya, Hamid dan Muhammad ini kan Hamid. Terus habis percakapan ini latihan kita. Terus habis isim zohir. Nah, waman hadza. Pokoknya habis percakapannya itu, selesaikan percakapan ini baru kita muncul pelajaran itu. Oh, ini nganu kedua, ini bagian kedua ini. Oh gitu. Ini udah kedua di situ ya. Oke. Di sini masih pertama. Bagian kedua itu ini.
Kita pelatihan. kata ganti ma ismuhu. Ini masih yang Apa namanya? Hasan, Hamid. Harusnya setelah Yahu. ini. Setelah ini ya, Pokoknya, Perhatikan di sini ini masih terus. abun, bapak ya. Nah, Ya, fil kuwaiti. Kalau yang Pelaksana itu. Hingga Berarti yang teman-teman ketiga tidak ini. ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. enggak, yang ini coba yang bagian kedua itu Demikian mana? pelajaran Yang abun. kita. Yang ini Coba. Ya dicoba ya. Pun juga seperti itu. Agak beda. Nah, Abun, aina abu. abuka. Akhun, akhuka. Nah, seperti itu ya. Nanti akan dipelajari di bab-bab Yes, yang tapi selanjutnya. ini pada saat itu kan masih apa domir, masih Muhammad dengan siapa Hamid percakapannya. Mestinya setelah ini. Setelah ini ya. Setelah percakapan ini kan percakapan nih. Wa aina ummuka Namanya idon. Al-Muwar. Teman yang ini lain sudah, ya, yang kira-kira membutuhkannya. Beda lagi nih. Coba beda apa? Coba. Apa video berikutnya ini? Iya karena satu sesi dia dibikin pramen sih, dibikin parsial. Makanya ini banyak sekali apanya. Yang ketiga ini sampai 6 atau berapa ini? Lebih malah. Tapi enggak, yang ini juga enggak ada sebetulnya kawan-kawan teman-teman ini bisa yang seperti tadi terpahami enggak? Yang kalau insya Allah kalau udah terpahami kita kan melanjut aja. Oh ini masih percakapan nih. Iya percakapannya panjang Pak. Ada berapa? 30-an nih. Iya. Apakah mau dilanjutin percakapan aja? Monggo. Kalau kemarin tuh rasanya baru sampai bagian 2. Kalau mau lanjutkan ya bagian 3 nih percakapan. Ini sampai bagian 6. Percakapan sampai bagian 6. Bukan, bagian pelajaran 10 itu sampai bagian 6. Ini saya kira percakapan semua. Ini yang mulai dengan tamrin pelajaran latihan. Latihannya di mana ya ini kan? Ajib judulnya dia Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab. Jadi kita udah menjawab. Kalau tadi kan kita dikasih tanya jawab. Sekarang jawab. Dia yang memberikan pertanyaan, kita yang jawab. Coba yang ke-6 ini apa ini? Baituha. Aslinya baitui ya, cuma Abi wa ummi fil bait. Ini masih ini malah lewat. 6 lewat. Udah kita yang ketiga aja ya. Coba. Ketiga masih yang itu juga jangan-jangan masih tanya jawab percakapan. Iya masih itu Pak. Ya, sekarang kita coba artikan. Yang keempat. Percakapan kemarin udah dikasih belum ya Pak Widodo? Tekan tombol lonceng di sebelah, kata ganti yang bersambung. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Ya, jawablah ini pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mungkin ini. Pertanyaan yang pertama. Masmuka. Ya, boleh. Masmuka. Ini dia nih. Siapa namamu? Ya. Jawabannya silahkan dijawab. Jawab Pak, gitu loh. Ini contohnya ya. Kita belajar menjawab ini loh. Zaidun. Ismi Zaidun. Nama saya Zaidun. Pertanyaan yang kedua. Min aina anta? Nah, ini jawabannya saya dari Indonesia misalnya.
Min Indonesia. من Iya, أين betul. أنت؟ Silakan dijawab. أنا من الصين. أنا من الصين. ما لغتك؟ ما لغتك؟ Ya, apakah bahasamu? لغتي الصينية. لغتي الصينية. Bahasaku Cina. Coba أين أبوك؟ dibuka itu. Dibuka bahasa di grup. Itu sama tuh. Tapi penjelasannya ini bagus ini. Dia penjelasan yang Durus Lugo ini lebih bagus. Nanti kalau mau tahu yang harus dijawab, saya share itu 22 pertanyaan. Iya, iya. Lanjut. Hah? Ini mau dilanjut. Lanjut aja dulu. Di mana Supaya bapakmu? kita dapat أين pertanyaan nanti dijawab. أبوك؟ أبي في ألمانيا. أبي في ألمانيا. Ya, bapakku di Jerman. Pertanyaan yang kelima, أين أمك؟ di mana ibu kamu? أين أمك؟ أمي مع أبي في ألمانيا. Ya, ummi ma'a abi fi Almania. Ibuku bersama bapakku di Jerman. Pertanyaan yang ke-6. ألك أخ؟ Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki? ألك أخ؟ Alaka abun, alaka umun. Bisa ya, نعم macam-macam ya. لي أخ واحد اسمه حامد. Benar, saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Namanya Hamid. ألك أخت؟ Apakah Kok ini saya pernah ketemu ya, ini sebetulnya aslinya Alika, jadi Alaka gimana itu? Betul? Enggak. Enggak ya? Tetap alaka. Laka itu kan laka, tidak. Jadi kalau lika itu kan untuk yang lain nanti li untuk li, aku punya li, betul. Tapi Iya. untuk nanya sendiri Ali masa nanya sendiri nggak dia. Jadi alaka semuanya. Laka. Iya. Enggak, lanjut. engkau mempunyai saudara perempuan? ألك أخت؟ نعم لي أخت واحدة اسمها Dia tuh pada آمنة. saat li. Perhatikan li. Ya, Ya. pertanyaannya alaka, tapi jawabnya li. Iya, iya. Jadi la itu berubah jadi li. Iya. Untuk Kalau untuk di satu. huruf jar itu kan bika, Ya. li sama la itu kan nganu hampir sama gitulah. Jadi cuma kapan dipakai la, kapan dipakai li gitu ya. Iya. Kalau li itu kan untuk kapan dipakai li, misalkan liman untuk siapa, ada beberapa yang ini yang Iya. umumnya dia harus pakai contoh nih, jadi kita enak ngejelasinnya. Iya. Benar. Saya mempunyai seorang saudari perempuan. Namanya Aminatu. نعم لي أخت واحدة اسمها آمنة. Oke, stop dulu Pak, di situ dulu nih. Di 7 coba. عند Bapak bisa lihat apa yang saya share itu di grup.
Dijawab coba. Dengan maksudnya lisan, berlatih lisan kita. Mulai daripada mas muka misalkan. Mas muka yang di grup ya, di grup masing-masing. Ya. Mas muka jawabnya ismi. Nah, ini. Coba mas muka yang pertama dulu. Ada suara anu ya. Awit, Pak Bagio. Mas Muk ismi Bagio gitu. Ya, pokoknya gitu. Yang ke Pak Widodo, mas muka. Ismi Widodo. Kita supaya enak gini Pak Bagio, supaya enak kalau giliran kita buka baru mic-nya. Tapi giliran kita langsung nggak bersuara, ditutup aja karena ada suara masuk memang. Jadi nggak bersih. Suara keluarga kita bisa masuk. Ya, nun sewu. Oke. Ismi, yang kedua pertanyaannya apa? Min aina anta. Min. Kalau kita bilang man aina anta. Man itu apa? Nggak pantas kan? Man pasangannya jangan aina. Kalau man langsung kepada objeknya. Man anta. Jadi nggak ada lagi aina. Perhatikan yang kedua. Man Min itu siapa kan artinya? Hah? Man itu artinya siapa kan? Iya, kalau man jadi siapa, kalau min dari. Ingat. Jadi kadang-kadang kan bacanya ini kalau udah aina, udah min aja lah. Dari mana? Kan mana? Jadi siapa mana nggak cocok nanti ini masangkannya. Jadi Mana man minasin. yang lil akil ya, man itu. Enggak. Man itu untuk yang akil, betul. Lil akil. Kalau ma goirul akil. Coba Pak Bagio, Pak Pri, coba min yang kedua ini dibaca. Min aina anta. Min aina anta. Pertanyaannya nggak seperti bahasa Indonesia Pak ya. Min aina anta, jangan gitu, intonasinya dirubah. Min aina anta. Min aina anta. Nah, seperti gitu. Kemudian anta. Ana minal Cilacap. Minasin, ya boleh lah. Min. Tapi lebih kepada kewarganegaraan. Min Indonesia. Min Indonesia. Nah, jadi min Kalau Indonesia enggak bisa ditambah alif lam ya? Enggak. Min Indonesia aja. Yeah. Al Indonesia kayak karena sebenarnya kalau alif lam itu nanti pembahasannya perlu diteliti lagi nih. Yang jelas ana minasin, ana min Almania gitu. Kadang-kadang seperti Jerman juga min Almania nanti dimunculin di sini. Terus Pak Bagio, tolong Pak dibunyiin Pak. Min aina anta. Min aina anta. Aina min Cilacap. Kok aina sih? Ya, min Cilacap. Ana, kalau mau jadi gitu. Ana ya. Ana anta min itu Anda. Ana saya. Jawabannya kan begitu ditanya Anda. Ana min Indonesia. Kalau internal kita Indonesia bisa seperti itu. Kalau dia min aina berarti bukan warga. Tapi kalau dengan bangsa tergantung ya kondisinya. Saat yang nanya itu berbahasa lain, kita jawab baru Indonesia ya. Saat kita di Indonesia berarti yang ditanyain kota ya gitu. Jadi kita udah paham sendiri lah. Kalau kita berada di Jakarta, dari mana Anda? Sama-sama di kuliahan nih. Berarti kita nanya alamat kita yang di Jakarta, bukan yang di tempat asal kita kan gitu. Seperti itu, peluangnya ke sana. Tapi arahnya pasti kita tahu yang ditanya kawan ini sebenarnya yang mana kan gitu ya. Seperti itu. Kita bisa jawab dengan apa yang dibutuhkan oleh dia. Pak Widodo, monggo dibaca Pak.
min aina anta. Min aina anta. Ya, sebentar dulu. Jangan pengaruh intonasi Indonesia di bawah. Min aina anta. Jadi coba. Kita tidak ke sana, kita rubah. Min aina anta. Seperti datar-datar saja. Tapi penekanannya dimulai min aina anta. Jadi Min min aina aina anta. anta. Nah, Min itu yang kita aina harus rubah. anta. Itu harus kita rubah, Pak. Jangan seperti itu. Min aina anta. Min aina anta. Min aina anta. Coba. Min aina anta. Nah, kan datar aja tuh. Min aina anta. Min Tekanannya aina selalu. anta. Nah, jadi jadikan seperti itu. Nah, kemudian jawabnya ana Min Indonesia. min Indonesia. Kalau kita di Indonesia, ana min Cilacap. Cilacap atau Surabaya, ya, ataupun seperti tadi. Kalau kita tahu udah sama-sama kita di Cilacap, dari mana? Misalkan min aina anta. Dijawabnya apa? Kita sama-sama di Cilacap. Gumilir. Bisa Gumilir, bisa juga ana min Surabaya, ana min, kan gitu. Kalau kita baru bertemu, dia tanya min aina anta. Kita berarti sesuai kebutuhan dia lah yang kita tebak, kita sangka itu lakukan. Kita jawabkan gitu. Jadi menjawab itu sesuai kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, monggo. لغتي Apri. الصينية. Bahasaku Cina. Banyak masuk suara. Nah, yang ketiga ya. Tiga apa, Pri? Malugotuka. Nah, malu terus jawab. Lugoti sininatu. Asnya dibunyiin tuh. Asiniyatu. Lugoti asiniyatu. Siniyatu. Nah, Lugoti asiniyatu. Apa Bagio? Ma lugatuka. Lugati asiniyat. Asiniyatu. Jadi ini beda dengan baca Quran ya. Kalau Quran kan alif lamnya enggak dibaca. أين أبوك؟ Langsung kalau Quran kan lugotis. Iya sama. Tapi kalau Quran kan disambung, kalau kita enggak. Lah ya. Lugoti leren saja. Yang penting kan perlu kejelasan dia tuh kita dari mana. Asiniyati. Kan seperti itu. Jadi Kalau Quran kan alif lam a-nya enggak dibaca. Lugotis ya. Kalau ini lugoti asini tuh. Gitu ya. Kan harus ada jeda, Pak. Oh gitu. Jadi lugoti bahasa artinya bahasaku, bahasa Cina. Jadi harus ada jeda. Kalau di Quran kenapa enggak jeda? Yang saya tahu enggak ada jeda kecuali di tempat wakaf supaya tidak ada inserting yang dimasukin, supaya tidak infiltrasi dan lain-lain sebagainya. Enggak boleh, enggak nambah-nambah jadi susah. Orang banyak yang hafal. Kan gitu loh, Pak. Iya. Jadi itu aja, manfaatnya banyak. Mengapa beda? Seperti tadi ternyata kayak gitu. Pak Bagio coba Pak Widodo monggo yang ketiga. Malugotuka. Malugotuka. Ada sedikit ini. Malugotuka. Lugoti asinina. Asiniyatu. Oh, asiniyatu. Asiniyatu. Lugoti asiniyatu. Asiniyatu. Ini Lugoti jadi asiniyatu. bandingkan dengan asin. Ya, asin itu untuk bangsanya. Pada saat bahasa dia punya sifat. Jadi bahasa sebagai sifat, sebagai kelompok.
jadi kelompok Cina. Jadi gitu. Jadi bangsa satu aja Cina, tapi bahasanya pakai ya Indonesia. Kalau Indonesia ya udah Indonesia. Mandarin gitu ya. Mandarin. Enggak juga sih. Beda. Pokoknya pakai di situlah ya, kalau golongan bahasa itu penambahan ya kan seperti itu. Asiniyati, arti kelompok Cina, As-siniyatu. golongan Cina bahasanya. Jadi Agak muannas panjang ya. berarti, Pak. Kenapa Pak? Jadi Bacanya muannas. panjang berarti, lebih panjang ya. Lebih panjang. As-siniyatu. Asiniyatu. Misalkan lagi bersifat apa? Itu kan namanya menjadi sifat sih. Kemudian ada lagi yang apa ya? Subhanallah. Saya jadi terlupakan juga. Ya ini kita kan udah pernah bahas ya, untuk kelompok, untuk bahasa, untuk kemudian kayak seperti gitu. Jadi misalkan yang kelompok kecil asogiriyah boleh itu, kelompok-kelompok kecil seperti gitu. Jadi namanya untuk mengelompokkan. Kalau bahasa kelompok, dia punya jamaah bahasa itu. Kalau bangsa lebih kepada sendiri. Tapi kalau ini ada jamaahnya banyak orang yang berbicara seperti itu, jadi kelompok. Jadi kelompok, jadi pakai ya seperti itu. Pakai ya dan tak marbutoh. Okay? Kemudian berikutnya aina. Di mana bapakmu? أين أبوك؟ Aina abuka. أبي Perhatikan. في ألمانيا. Abi. أبي في ألمانيا. Ya, bapakku di Jerman. Nunggu, Papri. Gimana? Yang barusan. Oh, barusan tadi. Aina abuka. Aina abuka. Oh, kok hilang? Enggak hilang kok, muncul tetap. Ya? Muncul barusan. Oh iya, Hanya terus sekarang hilang. Kembali ke makanya home. kok hilang. Jerman. Abi fi Almania. Gitu. Jerman. Pertanyaan yang kelima. أين أبوك؟ Ikutin dulu Pak yang keempat. Nah, Aina. aina abuka? Abi fi Almania. Abi fi. Boleh juga Abi. disebutin kalau kita tahu di Indonesia, bisa di Cilacap misal Abi fi Jakarta, Abi fi seperti itu bisa itu. Abi fi Surabaya karena beda tempat dengan kita. Atau kalau di Cilacap misalkan ditanya Pak Bagio, aina abuka, misalkan orang tua kita ada di Kroya, Abi fi Kroya. Ya. Jadi sesuai kebutuhan ya. Ya, ya. Kemarin Seperti- pakai bi ya, sekarang v ya. Abi, bi, inisi gitu ya. Ya, Kalau jadi B itu untuk yang lebih luas, lebih tidak mengarah, tapi V kepada yang apa Yang bahasa ininya ada luas ya. in, ada on, ada at ya. Oh. In, on, at. Sering-sering kita pakai kata yang apa in. Ya, in on at kan gitu ya, in Cilacap. Bisa nggak? Bisa juga sih. Tapi kan kalau udah pada saat Abi on
Kalau on lebih kepada ini, tapi lebih kepada incilacap aja udah cukup menjawab. Abi incilacap. Head office mungkin ya. Head office. Kalau at itu udah alamatnya, rumahnya, Oh. at jalan apa, Oh ya. kan kalau gitu. Kalau ini V dengan B, Malam. seperti itu. Jadi bisa dengan seperti itu. Monggo diteruskan dulu aja deh. Pak Widodo, aina abuka? Aina abuka? Abi fi Amania. Almania. Almania. Ya, yang kelima. Abi fil Amania. Alma. Almania. Ya, Almania itu apa? Jerman. Nah, kan kita tahu nih Jerman. Kemudian aina ummuka? أمي مع أبي في ألمانيا. Ya, ummi ma'a abi fi Almania. Oke, Pak Pri. Aina ummuka? Ummi ma'abi fi Almania. Atau juga bisa juga Umi fi Almania. Aidon. Umi di Jerman juga kan gitu. Kan seperti Aidon itu. Sekarang juga, udah ya. banyak. Hah? Aidon artinya juga. Akhirnya juga Aidon. Umi di Jerman juga. Misalkan kadang-kadang dia antara Jerman, Belanda kan gitu ya. Itu tetangga aja pakai kereta bisa saja. Karena yang satu bekerja di Jerman, satu bekerja masih pada bekerja, bisa seperti itu. Kalau di kita di Surabaya, Jakarta kan kayak gitu. Karena jauh tempatnya kan seperti itu. Ya, sama di negara Eropa kan kecil aja ya. Seperti itu. Kemudian Pak Bagio, monggo. Aina ummuka? Aina ummuka? Ami ma abi. Umi ma abi fi Almania. Di Almania. Jadi ummi itu ingat ummi kan gitu ya. Hati-hati kalau ami itu paman. Oh iya. Ya. Seperti itu. Ami paman. Pak Widodo monggo. Aina umuka? Nah, itu dia tuh bahasanya terus. Umi wa abi. Ummi wa abi fi Almania. Boleh juga wa abi juga boleh. Ya, nggak usah kebingungan gitu. Di sini ma abi, wa abi juga boleh ya toh. Tidak ada yang disalahkan. Atau umi fi Almania aidon. Umi fi Almania aidon. Sama itu. Ya. Umi di sana, di Jerman juga. Kan sering-sering kita gitu. Kalau itu bahasa kita kayak seperti itu kan. Kadang-kadang Umi juga di sana. Ya. Jadi seperti ini. Umi fi Almania aidon. Juganya disimpan di belakang. Ya. Yang ke berikutnya. Ibuku bersama bapakku di Jerman. Pertanyaan yang ke-6. ألك أخ؟ Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki? ألك أخ؟ نعم لي أخ واحد اسمه حامد. Benar, saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Namanya Hamid. Monggo Pak Pri. Alaka ahun? Naam. Li ahun wahidun ismuhu Hamidun. Pak Pri coba yang lainnya. Naam, li ahun. Misalkan li ahun. Apa?
salasun. Ya kan? Naam, li akhun salah satun Mm-mm. ismu hum. Kalau 3 terus jadi namanya 3 orang. Iya, 3 orang ismu bla 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 Hamidun, bla bla. Muhammadun, Zaidun. Iya, Bla 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 bla. yang paling enak bla 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 ya. Hah? Yang paling ya nggak ada masalah. Pokoknya kalau yang saudaranya banyak sebutin aja, banyak ya. Nah, Seperti itu. akunnya jadi banyak, jadi jama nih. Hah? Pokoknya banyak ya, sebutin aja. Terlalu banyak kan. Akun Satu ini di kan mana termasuk isim kan. yang 5 itu ya. Kenapa? Akun itu termasuk isim yang 5 itu. Betul. Akun, abun, sama. Isim. Du, Amun, du juga isim. famun. Kemudian famun, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Pak Bagio, monggo. Enggak, terus jamaknya apa ini akun tadi itu? Alaka ahun. Oh, Naam. akun tuh ikhwan. Li ikhwan. Oh, ikhwan jamaknya ya. G. Alaka Li. ahun. Naam. Li ahun wahidun ismuhu Hamidun. Mm-mm. Jadi ikhwan itu banyak jamak. Terus Bapak Widodo, monggo. Alaka akhun. Naam. Li akhun wahidatun Ahmadun. Ismuhu Ahmadun. Ahmadun. Oke, terus yang berikutnya kita belajar ini ya, belajar لك أخت meluaskan ucapan itu aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau mempunyai saudara perempuan? ألك أخت نعم لي أخت واحدة اسمها آمنة Benar. Saya mempunyai seorang saudari perempuan. Namanya Aminatu. Oke. نعم Gimana? Ini kan saya udah share itu ya. Udah share yang di bahasa Arab tuh, ditulis aja itu, nanti dilatih. Iya, ya. Sambil nulisnya, karena nulisnya juga penting juga. Untuk mengarahkan kita kepada membaca yang benar tuh, nulis benar juga. Harus seperti itu. Jadi ada sampai berapa tuh? 22 pertanyaan. Terus sambil dibuka durusulugohnya. Durusulugohnya kan macam-macam ya. Insya Allah kalau Pak Peri sharing tadi tuh, di-share aja tuh yang itu barusan ke bahasa, nanti biar dibuka. Karena kita perlu nggak hanya membaca, tetapi menulisnya juga dilatih. Oke. Iya. Walaupun sedikit. Ya sementara itu kemudian sekarang kalau Pak Pri, saya kalau mau nanya tuh, apa yang kita pahami dan supaya cepat kita mendapatkan bahasa Arab. Masing-masing coba pengalamannya diungkapkan. Kira-kira apa yang, kalau Pak Pri gimana? Yang dari sekian kita interaksi apa coba? Ya Yang sebenarnya kita... sih membaca keras, menulis itu, tapi saya waktunya ini. Ya. Iya. Jadi oke, Jadi disempurnakan saja. Sementara ini saya cuma kalau enggak tahu ya buka YouTube gitu. Jadi misalnya ini videonya Budi Santoso ini kalau bisa download sendiri kan enggak usah di-share itu sebetulnya. Oh iya betul. Jadi Nah, ini download kan sudah biasa tuh ya, download YouTube tuh.
Iya. Kadang-kadang download nggak dapat yang karena Durus Alugo tuh banyak Pak yang nge-share Pak, bikin Iya. YouTube-nya. Nah, kalau menurut saya yang lumayan ini apa Budi Iya. Santoso ini. Cuma ini ada puluhan video ini. Nggak ada masalah, itu kan malah lebih jelas dia, apinya lebih dalam mengkajinya. Itu bagus. Jadi memang sebetulnya ya kemudian yang terpahami dalam bahasa ini apa yang harus kita pahami, Pak Pri, monggo. Yang dalam bahasa ini seperti tadi kita udah belajar apa saja misalkan. Iya, ini isim kita kadang-kadang lupa misalnya ini mufrad, musanna, jama, ini apakah ini muzakkar, muannas, lah itu yang sering lupa. Terus belum lagi yang pengecualian, nah itu ini perlu banyak latihan kelihatannya. Ya oke. Pak Bagio monggo, apa yang seharusnya saya ambil nih supaya jalan pintas cepat dapat dan lainnya apa coba? Kalau saya banyak baca Al-Quran sama terjemah. Saya makanya yang komunikasi ini nggak begitu sering hubungannya, karena memang kalau itu kan kalau kita banyak orang berhubungan dengan orang Arab atau orang di internasional gitu, kayak gitu. Tapi kalau saya cenderungnya lebih banyak mengenai kosakata yang didapatkan misalnya dari Al-Quran. Dari sana saya bisa melihat peluasan daripada satu kata itu yang Pak Priyono disampaikan, yaitu lewat tafsir yang per kata itu ya tafsir per kata lah istilahnya. Itu di situ bisa memperluas cakupannya per kalimat-kalimat itu. Itu saya yang sering saya pakai seperti itu. Baca Quran, terus satu ayat, kita ambil satu kata itu dilihatannya. Arti maupun cakupannya kemana-mana. Itu. Ya itu saja. Terima kasih. Oke. Pak Widodo, apa yang harus kita yang kita dapat, kemudian yang harus kita dapatkan dalam bahasa Arab secara kerangka yang kita ungkapkan, coba. Ada semuanya namanya kerangka bahasa atau structure ataupun apa yang kita harus dapatkan supaya kita bahasa ini kita udah sampai sini perjalanannya dalam strukturnya dan lain-lain. Monggo. Ya saya ini Pak karena saya ngikutin yang online juga. Jadi saya akhirnya jadi kayak ada titik temu itu. Oh ini tuh maksudnya ini. Terus seperti dengerin kayak berdoa ya. Berdoa itu jadi saya coba mengartikan gitu apakah, tapi saya agak ragu juga dengan arti yang saya tangkap itu apakah benar. Seperti kalau misalkan berdoa itu kok sepertinya minta syafaat kok melalui ya Nabi Muhammad ya, terus akhirnya disebut-sebut malaikat Jibril, Mikael, Ismail, kemudian Nabi Adam, Nabi Hawa, Siti Hawa, dan orang-orang yang sudah meninggal, yang ustadz yang menurut ini sudah meninggal tapi istilahnya dipuja-puja lah, istilahnya saya yang diagung-agungkan, pendiri masjid atau apa gitu disebut-sebut, apakah itu gitu loh. Jadi saya juga masih ini harus banyak belajar juga. Kalau hanya sekedar dengerin terus saya ini ngaminin, jadi kayak ngikut-ikut aja gitu loh. Nggih. Oke, jadi yang intinya kalau struktur yang bisa didapat apa dalam bahasa Arab? Yang perlu kita pahami. Strukturnya pemahamannya yaitu saya bisa paling enggak mengetahui bahwa ini huruf, fiil atau isim. Terus ini domir, kayak yang tadi itu disebutin, kenapa nggak boleh berubah? Saya baru buka bukunya, oh ternyata memang ditulis kok cuman ternyata memang
Nah, ini satu-satunya yang nggak berubah. Kalau hu bisa jadi hi, huma jadi hima, terus huna jadi hina, jadi him. Jadi akhirnya ada titik-titik apa benang-benang merah yang tersambung. Penguatan Iya, bisa kita dapat ya gitu ya. ya. Ya memang sih intinya kalau kita belajar sesuatu itu harus kita belajar kerangka. Ya, kerangka itu memberikan gambaran tentang seluruhnya. Kenapa? Kita tidak berada dalam satu pemikiran yang terlalu kecil seperti kita cuma belajar mufrodat. Ya nantinya sih ke sana. Tapi secara ini agregatnya dulu, artinya secara global apa. Kemudian kita tahu nih, seperti contoh kita belajar kata, ada isim, fi'il, harfun. Pada saat yang seperti tadi, mana nih yang kita harus ambil? Ada yang mabni dan mu'rab, tentu saja yang mabninya kita dulukan. Kan baik di isim ataupun di harfun. Harfun udah jelas mabni. Kemudian isim semuanya tidak mu'rab, artinya ada yang mabni. Itu kita pegang semuanya. Jadi kita ambil dulu yang mabni. Begitu juga nanti di dalam struktur susunan yang menyusun kata itu. Yang menyusun kata itu kan ada sahih, artinya bukan huruf ilat. Kalau ada kandungan huruf ilat berarti kalau isim dia maksur, mankus, misalkan seperti itu. Kemudian bisa juga kadang orang menyebutkan ada yang mamdud gitu ya. Itu yang seperti ini, kerangka-kerangka ini kita harus pahami dulu supaya nanti perlakuannya terhadap ini kan beda-beda. Yang isim pada saat beda apa? Waktu di jumlah, waktu dia lebih dari satu huruf itu berbeda-beda. Ya, ada yang ajeg terus, seperti kalau maksur itu ajeg aja. Mau dikasih alif lah, mau enggak, dia tetap aja begitu bunyinya, kan gitu. Dan yang gini-gini itu harus mempunyai kita tanda-tanda, ciri-cirinya, oh kayak gini. Jadi belajar dari struktur dulu. Strukturnya apa yang harus saya kuasai. Kemudian kalau belajar dari fiil itu ada fiil madhi, mudhari, kemudian tasrifan kita belajar, oh kayak gitu strukturnya kita pegang. Jadi kita belajar bahasa itu udah bisa menempatkan nanti, oh ini dia masuk maksur, mankus, misalkan ini ada huruf ilat, lalu di dalam fiil ini mutal, perlakuannya beda. Jadi nggak terkejut dulu seperti itu, ini apa, nggak banyak pertanyaan. Ini yang saya pernah dapatkan. Jadi kita harus mempunyai rangka. Kalau rangka itu sebetulnya lebih mudah kita membawanya ringan kalau punya rangka. Tapi kalau kita berada dalam satu kamar yang mana banyak, bukan dalam satu ngelihat dari luar out of box itu rumah, bukan seperti itu. Tapi kalau kita berada di dalamnya pusing. Begitu ngelihat, oh ini sini. Jadi kita udah memilah, ini yang diusahakan ke arah sana. Jadi diurahkan ke arah sana. Jadi nanti parsial kesempurnaannya nanti, oh ini masalah kata yang sahih saya belum sempurna. Kemudian kata yang ada huruf ilatnya saya belum sempurna. Jadi seperti di situ. Menyempurnakannya lebih mudah, nanti lebih terarah, insya Allah kayak begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat pengalaman ini ke jenengan untuk tidak kita berada dalam kondisi yang kecil gitu, tetapi harus kepada keluar out of the box ya. Jadi kita seperti itu, keluar daripada kita ngelihat dari arah yang besar menuju kecil. Oh isinya seperti rumah, kamar-kamar, ada kamar tidur, kamar mandi, dapur dan lain itu dia udah jadi kerangka pikir kita. Jadi karena kita memang intinya di dalam beragama ini harus berpikir. Seperti tadi kalau kaitannya dengan belajar dari doa, kenapa ini? Kembalikan saja. Apa tuntunannya di dalam apa, yang mana yang harus kita ini kan? Tentu saja Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu. Artinya diwahyukan kepada Rasul, berarti juga diwahyukan kepada kita. Kan seperti itu. Pada saat seperti itu kita nanti bisa enak, apa yang harus saya perbuat dengan wahyu itu, kan begitu loh. Karena ini kan tujuannya bukan hanya ke Rasul. Kemudian pada saat doa seperti tadi ada ini, kita tidak lagi masuk ke ranah karena masih banyak yang harus kita pikirkan. Kalau ke situ, kalau kita mau masuk ke situ tadi
ada orang yang mendalami seperti tadi, saya harus bagaimana harus bersyukur kepada orang tua saya walaupun telah tiada. Kalau yang masih ada kan kita bisa rencanain. Kalau tiada tinggal doa kan gitu ya. Apa yang terpikir? Sebetulnya saya lebih cenderung untuk melepaskan diri dari hal-hal yang seperti tadi. Harus ini. Tetapi ada doa dari dari Al-Qur'an di mana Rabbana gfirli walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan orang-orang mukmin. Intinya di mana? Di hari penghisaban kita harus, yang paling penting seperti itu. Paling tidak di penghisaban beliau-beliau ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan keringanan dan ampunan, kan kayak gitu. Ini berpikir, jadi intinya kita harus berpikir. Dan kalau kita tidak mendapatkan pemikiran seperti itu, kita agak akan kerepotan. Jadi kita terombang-ambing dalam kebingungan. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Bambang Tejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang coba kita merenung kembali, belajar kerangka, kemudian supaya kita tidak dalam kebingungan. Karena kalau kita di dalam kamar saja itu, di dalam box itu tentu saja kita nggak bebas, tidak bisa melihat bagaimana dari kejauhan. Bisa padahal dari kejauhan rumah kita, kalau kita naik aja ke atas helikopter view, coba rumah cuma begitu aja rumah. Nah ini juga frame reference itu rangka rujukan kita harus pahami. Jadi seperti itu akan memudahkan kita dalam mendapatkan apa saja deh, insya Allah. Nah, jadi kalau kita contoh aja, kalau kita ke luar negeri, apa saja sih yang harus ini? Kalau kita nggak paham, kita di luar negeri itu harus ada izin keluar, kemudian juga ada izin dari negara yang dituju, kan seperti itu. Jadi kita kalau udah frame-nya udah seperti itu, udah enak. Ngurus juga nggak apa saja, nggak kebingungan. Jadi kerangkanya dapat, tinggal kita sempurnakan di dalam elemen-elemen di dalam kerangka itu yang harus ada. Ya, tapi kita kadang-kadang udah punya yang begini nih, udah punya, cuma suka kita lupakan kan gitu ya. Kita lupa lagi, hanyut. Jadi secara frame of reference ini kita udah dapat, udah tahu teorinya. Tapi di dalam pelaksanaannya kita sering, contoh saja pada saat kita dalam satu pertemuan seminar, begitu kita yes kan disuruh kita teriak seperti itu, mau aja kita juga kan, semuanya kan hanyut dengan lingkungan. Padahal kita esensinya yang kita nggak ambil. Saat esensi kita ambil, kita dapat banyak kemudahan. Itu yang saya dapatkan Pak Widodo, Pak ini. Tapi jangan sekali-kali kita menjelekkan apa yang orang lain lakukan, karena memang pola rujukannya masih di situ gitu. Jangan kita ini kan, karena kita pekerjaan lain masih banyak yang harus kita dapatkan. Kemudian juga kita juga lebih kepada nanti kebijakan ya, wise, kita lebih dari wisdomnya kita dapatkan kan gitu loh. Karena apa? Kita paham dari atas, oh begini. Oh kondisi orang berbicara seperti itu karena ini. Berbicara gitu karena. Nah inilah yang mudah-mudahan panjenengan juga udah punya, tapi kadang-kadang kita sering nggak kembali ke situ gitu. Nah itu. Oke, dari saya seperti itu. Mau tanya. Monggo. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu mau tidak mau harus mengetahui tasrif ya. Tasrif. Nah, itu apakah ada aplikasi mengenai tasrif ini? Saya punya itu tidak lengkap, jadi cuma sampai isim maf'ul, jadi yang fi'il amr dan sebagainya. Ini contohnya ya. Mana tadi? Ini aplikasi kamus nih, misalnya mana nih? Dzoroba ya 1000 dzorban fahuwa dzoribun. Nah, sampai sini ada yang fi'il amr, kok enggak ada. Nah, apakah ada aplikasi yang lebih lengkap, itu yang ingin saya tanyakan. Jadi kan kita kalau mau cari ini kata apa kan bisa dilihat dari sini, maksud saya gitu. Iya, Pak Pri, karena begini, umumnya
keilmuan seseorang itu kan dan untuk memunculkan nulis dan lain itu terbatas. Kalau kita udah dikasih A, B, C, D dalam satu rujukan gitu, hendaknya itu yang kita pegang sehingga kita jadi kerangka kita untuk berpikir. Kalau kita harus di bahasa ini, itu kan instan terus. Kita maunya kalau ada ya alhamdulillah. Yang jenengan tanya tuh itu juga alhamdulillah kalau ada. Tapi kalau yang belum ada, panjenengan adakan satu saat yang kamu selengkap seperti tadi, itu lebih baik lagi karena orang itu banyak kepingin instan, kan gitu ya. Di situ aja. Saya bilang kalau ada itu lebih bagus. Tapi saya belum dapatkan juga yang lengkap seperti itu, kecuali dalam buku-buku seperti Mukhtarotun. Itu pun bagian-bagian yang dianggap penting gitu loh. Kalau dalam buku-buku kitab-kitab, mereka banyak menulis Pak Pri, seperti memunculkan yang huruf ilat dan lain-lain, caranya begini-gini. Kemudian muncullah ilmu ilal kan gitu ya. Ilmu ilal itu juga bagian daripada bagaimana mengatasi di dalam ini ada huruf-huruf ilat seperti fi'il mu'tal. Kalau kita pikir lagi secara keseluruhan Pak Pri, kerangka tadi yang kita bilang, lihat susunan hurufnya. Kalau di akhirnya itu kan kalau untuk isim di akhir kata ada huruf ilat itu berpengaruh. Kalau misalkan fiil itu ada di awal, di tengah dan di akhir. Itu kemudian jadi dengan ada persamaan dan perbedaannya juga kita harus munculkan. Kemudian saya lihat lagi tasrifan itu penting karena kita dapat satu kata bisa mendapatkan banyak kata. Tapi saat kita tasrifannya di sini ilmunya kurang. Nah, seperti tadi begitu mu'tal, nah, misalkan ittakhadhu ya seperti itu, misalkan dari wattakhadhu tahu-tahu bunyinya wat, di mana nih ininya wajannya kan begitu. Kita artinya belum memahami wajan pola-pola yang sampai kata Pak Pri kan 35. Kalau yang di kita ini 21 22. 22 lah yang karena kalau wajan-wajan itu belum terpahami, yang sohehnya, yang mu'talnya, itu kita memang agak terkendala nantinya. Saat kita udah memahami, kita udah otomatis pada saat wattakhadhu, oh berarti dia dari ittakhadhu, udah langsung nempel di sini, muncul. Nah, kalau ini belum muncul, sempurnakan, dapatkan itu supaya. Tapi nggak bisa saja kita buka. Kalau Pak Pri kan kata, aduh nggak ada waktu nih, saya lebih banyak di referensi yang insan saja. Itu tidak mengapa, tetapi kerangka apa berpikirnya kita nanti terbatas Pak Pri. Itu aja sih, ada kekurangan, ada yang bisa cepat dapat, tapi berpikirnya yang nggak langsung harus cari contekan gitu, cari contoh kan gitu. Itu agak terlambatnya di situ nantinya Pak Pri. Ya, maksud saya gini, jadi kalau saya ada masalah tinggal buka, misalnya ini yang fi'il mutal, sona, ini kan ada tasrifnya, tapi fi'il amrnya kok enggak ada lah, saya mau cari yang tasrifnya lengkap gitu, aplikasinya apa gitu loh. Ya kalau misalkan dengan kamus ini kita mau cari tasrif apa saja, tetapi cuma sampai ini. Mau fi'il amr mau itu susah itu. Barangkali kan ada yang lebih lengkap, ya. Iya bagus. Makanya kalau ada saya juga mendukung. Artinya itu bagus untuk apa-apa kan insan. Kenapa? Karena kita waktu kan terbatas. Gara-gara itu aja. Waktu terbatas kita juga berpikir pada saat nanti sebetulnya Pak Pri manfaat kalau kita misalkan berpikir kemudian kita dapatkan hafalan dengan berpikir itu beda lagi Pak Pri ininya. Jadi dia bisa lebih luas berpikirnya, bisa lebih dalam berpikirnya, bisa lebih meningkat. Jadi berpikirnya seperti itu. Kalau kita kemudian sel-selnya jangan lupa dampak kepada sel-sel kita itu bisa saja tidak terkurangi. Tapi saat seperti tadi berpeluang dengan penurunan Pak Pri. Kita kan berpacunya jangan sampai sel-sel kita mati. Ya caranya berpikir. Enggak cuma nerima insan apa-apa coba kita. Itu bagus untuk jalan pintas. Tapi habis itu kita harus berpikir, harus ngambil kesamaan. Oh kalau ini begini. Misalkan sona yasunu. Terakhirnya apa? Sun misalkan gitu ya untuk filmnya. Lata sun gitu. Bingung kan? Misalkan. Tapi kalau kita udah dapat
seperti tadi qala yaqulu misalkan, kan wajannya kalau ini harus wajannya ada, kemudian yang mauzunnya kita pegang. Seperti kalau untuk yang 4 huruf aslama kita pegang. Kemudian yang 6 huruf seperti istighfaron seperti gitu, itu kita pegang. Pokoknya contoh-contoh yang satu itu kita pegang mauzunnya yang ditimbang supaya kita bisa ingat waktu aslama yuslimu islaman, oh Islam ini dari aslama, itu kita pegang. Kemudian muslimun, oh itu juga dari aslama. Kayak begitu. Kalau kita tidak berpikir ke sana, bisa cuma ngebuka insan, nanti khawatir Pak Pri, sel-sel kita juga akan nggak bisa dipertahankan. Artinya tetap tidak ada renewal daripada pembaruan sel kita. Padahal kita penting. Begitu juga lebih-lebih kalau berpikir ini sel-selnya bertambah banyak. Kalau alam begitu loh. Itu yang saya rasakan. Seperti kendalanya itu. Lagi ini penjelasannya di sini gundul. Iya. Nah, kalau untuk gundul kan kita udah harus tahu jumlah. Kalau nggak tahu jumlah, yang idopah kita bacanya nganti beda. Yang naat manut beda. Dan begitu yang kemudian yang fi'il fa'il nggak bisa kita baca juga. Kan seperti itu. Kemudian yang maf'ul nggak kita baca. Artinya kita harus tahu kerangka daripada jumlah. Seperti itu. Coba ada yang mungkin komentar lain Pak Widodo atau Pak Bagio, monggo. Apa yang saya sampaikan? Mungkin gini Ustadz, yang dimaksud Pak Subri itu mungkin kan untuk memudahkan kalau beliau itu ngajar kita. Sehingga ada yang ditampilkan di layar itu, oh ini loh. Jadi mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari sampai seterusnya. Mungkin maksudnya Pak Subri. Iya, makanya mau cari insan, manfaatnya sih banyak Pak. Insan, kita dapat insan tuh kita bisa jadi menyalurkan lagi dan lain-lain sebagai agen lah. Tapi kalau orang yang berpikir, saya nggak mau jadi agen terus nih, saya mau jadi produsen, kan kira-kira gitu ya. Jadi bedanya cuma di situ, tapi tergantung kebutuhan. Panjenengan, cuma kekurangannya nanti Pak, seperti kita nih, kalau kita belajar menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal itu beda dengan baca kemudian kita salurkan. Perhatikan, kekurangan para ulama dulu juga saya yang para kiai-kiai yang tidak berpikir keras, itu hanya membaca kitab, kemudian dia tulis kitab dari gurunya secara manqul, kemudian dia sampaikan lagi yang itu saja. Jadi berpikirnya tuh kurang. Saat kita kurang berpikir seperti itu, pengembangan daripada, saya khawatirnya kita hanya cuma foto, copy, terus salurkan. Tidak ada kreasi-kreasi lain yang memunculkan sel-sel baru ini tumbuh. Kalau kita mau seperti tadi, contoh lah Pak, kita mau cari Al-Quran surat apa, sekarang kan udah enak nih. Mau topik apa, mau apa, muncul itu. Kita mau tinggal pilih yang mana. Tapi pada saat kita berpikir, oh surat ini, kemudian nomor surat sekian, ayatnya sekian. Lebih-lebih yang Ustadz Arwani bilang tadi, hubungannya dengan surat sebelumnya begini, dengan setelahnya seperti ini. Itu kan membuat kita lebih meluaskan wacana gitu loh, pikir kita. Monggo Pak Widodo, ada komentar apa? Pak Bagio. Kalau yang Pak Pri saya belum dapat juga tuh Pak. Memang bagus tuh Pak untuk dapat insan ya gitu. Nanti ada peluang untuk amal kebaikan orang-orang berikutnya menulis itu. Kan gitu, sehingga juga ada peluang kehidupan. Kan gitu nggih. Ada YouTuber lagi nanti muncul. Kemudian Pak Bagio, monggo. Pak Suryati ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Suryono memang betul Pak Bambang Tejo bahwa beliaunya itu kan mengajar. Memang perlu sekali referensi-referensi yang lain yang sifatnya instan tadi, betul. Tapi bagi seperti saya ya, kalau saya bukan ngomong untuk mengajar ya, tapi ya untuk pengetahuan sendiri, mendalami pengertian ya semuanya memang kadang-kadang ada concern yang kuat dari masing-masing orang.
Jadi kita emang karena kita belajar orang tua istilahnya, kita ada kebebasan untuk memilih dari mana, dari apa saja. Jadi memang seperti Pak Supriyadi sering sampaikan, kita bisa menggali dari mana saja, dari orang mendengarkan, kalau dari orang belajar atau pembicaraan, nah itu kan juga. Jadi itu kalau saya memang dihubungkan seperti itu. Saya sering untuk saya ya adalah memahami isi Al-Qur'an itu yang paling penting saya. Yang saya berarti saya ke situ arahnya. Jadi itu masing-masing lah. Saya pikir ya, masing-masing orang tidak akan beda. Kita menyampaikan kepada Pak Subrono juga nggak bisa pas, ya kan? Pak Widodo juga kadang-kadang beliau sepertinya agak ada mikir tentang akidah kan gitu sering-seringnya. Ya benar Pak Suryati tadi diluruskan lagi bahwa ke sana itu ada pelajaran lain lagi lah kan istilahnya. Ada yang harus kita concern yang berhubungan dengan bahasa saja. Kalau menuju ke akidah itu kan masih harus dipelajari lain lah. Iya itu saja, makasih. Pak Widodo. Ya saya ini Pak, menurut saya kelompok ini saling melengkapi, jadi bagus. Alhamdulillah. Terus? Jadi kalau ada sedikit kesulitan apa ya mohon maaf kalau saya share untuk bertanya. Iya. Jadi itu yang Pak Pri bilang, kita kan subhanallah, Pak Pri kan ingin insan, saya bilang bagus, cuma belum ada yang ke sana. Ada peluang orang-orang yang kemudian itu menulis jadi YouTuber baru. Dan udah kita bisa rasakan juga manfaatnya Pak Pri kan, apa-apa share, langsung share kan gitu ya. Terasa nggak tuh? Kan terasa. Jadi itu gara-gara apa? Gara-gara pembendaharaan itunya banyak. Jadi apa? Begitu diperlukan kecepatan yang tinggi, itu udah bisa muncul kan gitu. Kalau kita harus berpikir dengan katakanlah harus berpikir seperti tadi lebih detail dan lain-lain, itu memang dampaknya kalau saya sih kepada sel otak saja yang kita jadi tidak, insya Allah tidak pikun, tidak kemudian tidak banyak pelupa kan gitu. Kalau lupa sifat kita pasti, tapi tidak banyak pelupa dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata tidak banyak pelupa juga ini. Kalau banyak pelupa kita kendala. Jadi kebahagiaan itu saat kita tidak lupa yang baik, saat kita ini kan kayak gitu. Saya melihatnya kepada sistem kesehatan otak kita gitu ya, sel-sel otak kita. Jadi kalau kita kan beda ininya. Kalau untuk insan seperti tadi, ngapain kita mikir? Oh, biar ada yang ini kita tinggal ngambil doangan, itu betul. Kita mengkhususkan model Pak Pri kan keterbatasan waktu ini, ingin yang ini dapat cepat, tidak ditinggalkan, ini juga ditinggal, itu juga bagus. Nah, cuma nanti mudah-mudahan ada orang-orang yang nanti tapi mau nggak mau Pak Pri, memang kalau saya ada buku rujukan namanya yang dulu dari Pak sama-sama dari Pak siapa yang pernah dapat dari Mukhtaratun itu loh. Itu yang ringkasan dari wajan-wajan seperti tadi. Ini bisa di situ ada huruf ilatnya. Cuma sayangnya kan saya mau nyari yang ini belum dapat juga ya, yang buku asli. Karena ini buku fotokopian apa-apa kan, kalau yang belum ini kita bisa terjebak salah harokat kan gitu loh. Seperti itu Pak Pri. Ini muncul di sini ada huruf ilat yang seperti tadi muncul Pak Pri sampai isim alat. Jadi seperti itu luar biasa. Maksudnya Pak Pri ada yang ke situ. Tapi kita kan enaknya langsung kalau ada di YouTuber kan langsung buka ataupun kita download udah beres ya Pak Pri ya. Sebelumnya saya terima kasih Pak Widodo itu sering nge-share pertanyaan itu jadi memicu saya untuk buka YouTube. Ya, jadi Pak Widodo tanya lah, saya baru buka. Padahal kalau tidak ada yang tanya gitu saya tidak pernah buka itu. Iya, makanya terima kasih. Sering-sering tanya aja Pak Widodo. Alhamdulillah. Jadi
sama juga ternyata Pak Pri juga jadi belajar lagi kan gitu ya, semua belajar. Termasuk saya juga belajar ini ternyata jawaban yang lebih mengena jawaban dari orang-orang yang memang mendalami itu ahlinya. Lalu kita bisa jadi mungkin tidak seringkas ataupun secepat itu ininya dan memberikannya karena tadi pengalaman-pengalaman yang berbeda seperti itu. Pak, apapun yang paling penting kalau menurut saya apa kaidah yang tujuannya kembali lagi kita tujuannya memahami Al-Qur'an. Di situ adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Saat kita udah memahami tanda-tanda kebesaran Allah, berarti kita harus banyak tahu dengan apa yang Allah perbuat. Seperti itu. Kaitannya begitu juga apa yang telah diperbuat oleh para rasul dan para anbiya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana para rasul pun sebetulnya mengambil doa-doa Rasulullah ini mengambil doa-doa para rasul sebelumnya. Dan itu tetap dalam bacaan beliau. Jadi saat beliau, bedanya pada saat beliau membaca doa, insya Allah beliau langsung dalam arti ini ada keinginan untuk mendapatkan itu juga. Kalau kita kan karena belum tahu paham artinya, kita tenang-tenang aja ayat-ayat doa kan gitu ya. Seperti itu. Itu yang saya rasakan awal-awal saat saya udah dapat, oh ya kita ingin juga dapat. Dan kita amin. Kadang dalam sir itu kita bisa amin. Seperti itu. Jadi dalam hati kita, ya Allah amin. Kan seperti itu. Ini dia. Terima kasih semuanya dan penting nanti juga kalau ada nanti tak mudah-mudahan bukunya aja Pak Pri paling. Kalau rujukan yang itunya saya YouTuber belum, padahal dari buku ini bisa kita mendapat jadi YouTuber kan gitu ya. Kalau kita mau memunculkan itu. Sehingga ini saya download orang bisa tahu karena YouTuber juga ternyata juga ilmunya luar biasa kalau kita mau membuat komprehensif satu kata bisa dilihat, bisa di breakdown dan lain-lain sebagainya. Perlu jadi programmer juga ya Pak Pri ya, atau menyewa orang lain untuk bisa mengungkapkan ataupun memuat apa yang ada di kita gitu. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih Pak Bambang Tejo, kita doakan semua, Pak Amin juga yang belum hadir, yang terhalang ini kita doakan agar tetap yang intinya bisa mendapatkan bagaimana wahyu Allah itu tertuju kepada para rasul dan juga kepada kita yang membacanya seperti itu. Insya Allah itu pesan yang kita ini. Kalau kita masih memisahkan, oh ini wahyu untuk rasul enggak, tapi diri kita lah, sehingga diri kita insya Allah nanti bisa terangkat derajatnya gitu ya. Dan cobaannya juga luar biasa kan, tetap saja bisa jatuh bangun kita ya, seperti itu. Dan nanti kita tinggal pilih-pilih. Alhamdulillah Pak Pri, informasi sambil di sini saja mungkin untuk ini, bahwa dana untuk yang kemarin sapi itu ternyata alhamdulillah dapat tambahan 2,5 juta dari marginnya, dan ini juga nggak kerasa untuk menambah agar cita-cita jenengan kan bahwa kita pensiun tidak lagi ini produktif untuk mencetak uang, kita dapatkan dari yang seperti itu. Artinya kita cuma investasi, ternyata investasi itu berjadi amal jariah yang bisa mengalir, bisa mendapatkan tambahan keuangan gitu. Itu saja Pak Pri, nanti kita ini kan kembali dan mudah-mudahan respon Pak Pri gini, kalau yang nggak misalkan terbatas keuangannya, kita bisa berjoin kan gitu untuk membeli satu sapi, kemudian kita sehingga kita mendapatkan memberikan sesuatu ma'isyah kepada para asatid ini tidak lagi dari uang-uang yang ada di kita yang terbatas kan gitu. Alhamdulillah. Jadi tawaran Pak Pri bagus. Memang saya harus di lingkungan juga ini dan lain-lain. Tetapi pada saat kita sekali-kali gak usah ini sodakoh kita kumpulin aja deh untuk beli sapi yang tadinya kita biasanya tiap tahun di lingkungan. Nah, kita merasa aduh udah biasa nih. Nah, hal-hal seperti itu mencabut kebiasaan juga
untuk mendapatkan yang lebih baik kita agak kerepotan kan gitu ya. Jadi seperti itu. Dari saya mohon maaf atas kekurangannya dan kita insya Allah saling melengkapi, judulnya seperti itu. Dan saya ingin kita bisa mendapatkan bisa lebih cepat. Referensi memang bagus dan kerajinan juga bagus dan semua itu tidak sia-sia di sisi Allah insya Allah. Ini waktu juga Pak Pri ya, 3.40 jenengan udah harus berangkat. Bagi yang lain mungkin mau melanjut, kalau ada pertanyaan Pak Widodo mungkin ataupun Pak Bagio, Pak ada kesulitan apa, monggo diinikan kembali. Jadi diucapkan satu hal mungkin Pak Widodo sering interaksi dengan Al-Quran muncul, nggak ada masalah itu diungkapkan. Kemudian juga kita kan belum dapat yang 5 huruf, yang 6 huruf kan gitu Pak Widodo ya, dari segi tasrifan. Jadi ini bagus juga untuk artinya masih perjalanan tuh masih jauh, mengingatkan kita perjalanan masih jauh, tapi yakini tapaki jalan itu insya Allah kita akan mendapatkannya. Seperti ini yang bisa saya sampaikan. Dan Pak Bagio kalau nggak ada lagi sepakat kita akhiri dulu ya. Yang lainnya mut apa? Iya, Mas Bro. Ya, cukuplah. Oke, alhamdulillah. Nanti japri saja kalau yang belum cukup, nggih, masih terbuka. Dulu kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Pri, Pak Bambang.